Pingin tahu aja bang, kenapa kok masih tetap ngotot? Kenapa sih harus KDM bang? Saya sederhana aja, saya bilang KDM. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah setia bersama kita di channel ini, dan teman-teman semua yang setia membagikan informasi dari channel Satrio Bushido Library. Terutama teman-teman yang sama-sama dengan saya atau sama-sama dengan kita berjuang untuk KDM Capres 2024. Nah, hari ini videonya agak berbeda, tidak podcast. Nah, saya merangkum beberapa pertanyaan. Pasca deklarasi, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya di inbox, lewat email, lewat WhatsApp, dan di kolom komentar juga, baik di komentar di Facebook, di grup, maupun di kolom komentar channel. Cuman dari beberapa pertanyaan itu saya rangkum menjadi 5 pertanyaan, dan kira-kira pertanyaannya seperti ini. Halo bang, apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Lama nggak kedengaran ini bang, pasca deklarasi KDM beberapa daerah ya, kemarin ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Ada 4 provinsi. Okay. Ya. Masih ada terus membangun jaringan nggak sama mereka bang? Ya, kita tetap akan optimis dan tetap membangun jaringan. Cuman setelah deklarasi keempat yang di Kota Medan itu, memang kita agak bikin jeda dulu karena kita membaca peta dulu atau membaca respon publik. Nah, memang kita memperkuat itu jaringan itu di beberapa daerah. Kita akan organisir dulu, kita persiapkan dulu orang-orangnya, kita persiapkan semangatnya, kita persiapkan tekadnya, agar nanti setelah kita deklarasi berikutnya, apapun yang menjadi perlawanan, apapun yang menjadi kontra opini, atau apapun yang menjadi tuduhan-tuduhan bisa dijawab dengan mudah, atau katakanlah tidak ada keraguan di teman-teman itu. Makanya ya sejauh ini kita masih tetap membangun komunikasi di beberapa provinsi untuk persiapan agenda-agenda ke depan gitu. Bagaimana respon dari para subscriber dan publik setelah abang dan rekan-rekan deklarasi KDM Capres di 2024 bang? Kalau respon dari subscriber ya, khususnya subscriber Satrio Bushido Library itu ya menurut saya sangat positif. Sangat positifnya itu karena memang tidak ada yang menyatakan kontra atau tidak ada yang menyatakan tidak setuju. Nah, paling ya kalau komentar-komentar misalkan paketnya dengan siapa, cocoknya dengan siapa, misalkan cocoknya jangan dulu presiden, jangan dulu jadi wapres, itu memang ada saja itu komentar itu, dan bagi kami itu adalah sebuah dinamika, dan ya itu demokrasi kita yang sangat baik gitu. Nah, kalau ditanya soal respon publik, menurut saya respon publiknya sangat positif, sangat welcome. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan, tetapi karena memang sosok KDM itu memang dirindukan oleh banyak orang. Dirindukan oleh banyak orang dalam arti ini nih, orang yang selalu ada di hati rakyat, ada dalam problem-problem masyarakat, kemudian turun ke lapangan. Karena orang seperti itu atau sosok seperti itu yang diinginkan rakyat sekarang. Ada ketegasan untuk menutup yang ilegal, ada ketegasan untuk melakukan pendidikan politik atau mendidik warga dengan contoh, dengan aksi-aksi sosialnya, dan rakyat akhirnya punya kesimpulan orang seperti ini memang cocok jadi pemimpin di republik ini gitu. Nah, bagi kami itu respon publik yang sangat positif, dan dari pemberitaan tidak ada yang membuat semacam pernyataan skeptisme di luar dari orang-orang yang punya kepentingan agar KDM tidak maju gitu. Ada yang kita lihat atau kita baca di media bang, banyak atau ada beberapa elit partai yang merespon dengan sangat keras upaya abang dan teman-teman deklarator atas kemunculan deklarasi KDM ini. Lah, bagaimana pendapatan abang soal ini? Kalau soal itu menurut kita hal yang wajar ya, hal yang biasa terjadi ketika memang kepentingan rakyat diutamakan di republik ini. Artinya begini, kalau kita melihat seorang KDM, kita tidak bisa melihat KDM itu hanya sebatas personalnya, tetapi yang mau kita lihat adalah nilai-nilai dan cita-citanya. Apa itu nilai-nilai dan cita-citanya? Yang paling pertama, KDM itu sangat lurus orangnya dan sederhana. Cara berpikirnya menurut saya itu ya komprehensif. Dia memahami persoalan-persoalan dan akar masalahnya. Sebagai salah contoh, misalkan ketika KDM memperjuangkan atau mempersoalkan tentang pertambangan ilegal atau soal pengelolaan lahan, misalkan lahan negara yang
tidak sesuai dengan peraturan, atau adanya perkebunan ilegal, atau adanya impor sampah dengan klaim sebagai bahan baku, mungkin gambaran itu tersaji dengan jelas. Dan menurut saya KDM dengan semua tindakan KDM dan semua sikap KDM dan semua apa yang dia perjuangkan, menurut saya itu mengganggu apa yang menjadi kepentingan orang-orang elit. Nah, makanya kehadiran KDM itu bukan kehadiran sebagaimana elit kita atau elit yang ada di republik ini, bahwa rata-rata kan elit politik atau elit penguasa atau elit pengusaha, misalkan republik ini rata-rata kan penguasa yang bergerak di bidang pertambangan, yang bergerak di bidang penguasaan lahan, yang bergerak di bidang perkebunan. Nah, ini menurut saya menjadi sesuatu yang bertolak belakang antara apa yang diinginkan KDM dan apa yang diinginkan oleh para elit. Di satu sisi orang pengen menguasai lahan seluas-luasnya, pengen menguasai tambang sebanyak-banyaknya. Di sisi lain KDM memperjuangkan agar jangan dikuasai terus-menerus atau jangan dieksploitasi habis-habisan. Kita harus berperilaku adil juga sama alam, dimanfaatkan dengan secukupnya, atau setidak-tidaknya dia harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat kecil yang ada di sekitar area pertambangan. Mungkin ini konsep-konsep ini atau cara berpikir ini yang bertemu dalam satu wacana sehingga memunculkan resistensi atau perlawanan. Jangan sampai tipikal atau cara KDM ini mengemuka dan didukung oleh rakyat. Saya kira itu yang terjadi gitu. Makanya kalau ada respon-respon orang-orang elit misalkan ya untuk sangat keras menekan, bahkan menuding, bahkan menyatakan misalkan bahwasanya akan berhadapan dengan mereka, ya saya pikir itu hal yang biasa saja, dan itu tidak akan merubah sikap kita terhadap KDM dan tidak akan merubah sikap kita untuk mendukung apa yang diperjuangkan oleh KDM demi kebaikan bangsa ini dan kebaikan masyarakat pada umumnya dan kebaikan rakyat pada umumnya. Kira-kira itu untuk merespon itu. Iya bang. Jadi setelah pernyataan keras dari para kader senior partai bang ya, atau para sesepuh partai ini kepada relawan KDM, apakah ada perubahan sikap dalam jaringan relawan dan KDM itu sendiri bang? Kalau ini kan pertanyaannya, apakah dengan pernyataan-pernyataan atau respon keras terhadap kemunculan deklarasi ini, apakah terjadi perubahan sikap terhadap jaringan relawan dan terhadap KDM-nya secara personal? Kalau terhadap KDM secara personalnya saya nggak bisa jawab, dan karena saya tidak tahu seperti apa sikap KDM dalam merespon itu. Tetapi kalau pertanyaannya kepada kita relawan, ya kita basicnya aktivis, dan itu hal yang biasa terjadi. Artinya ya kalaupun ada respon seperti itu, tudingan, bahkan bisa dikategorikan menjadi ancaman agar gerakan ini tidak terus berlanjut, ya kita biasa saja dan menganggap sesuatu itu ya hal yang biasa saja dalam statement politik gitu. Artinya kita tidak sedang melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan hukum. Artinya kita tidak sedang melakukan pekerjaan atau keyakinan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di republik ini. Bahwa sikap kita ini adalah sebagai bagian dari proses demokrasi. Sikap kita ini adalah sebagai bagian dari kecintaan kita terhadap republik ini. Bahwa kita menginginkan orang yang benar-benar sosok yang benar-benar pemimpin yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada lingkungan. Ya kita benar-benar menginginkan itu di tahun-tahun yang akan datang itu. Soal nanti seperti apa perubahan sikap KDM dengan statement-statement atau dengan resistensi atau dengan pernyataan-pernyataan keras dari para elit-elit yang tidak perlu kita sebutkan dari elit manapun, saya kira di diri kita itu makin menguatkan semangat kita, makin memperkokoh semangat kita, makin memperkuat jaringan komunikasi kita ke beberapa daerah bahwa memang orang yang benar-benar bersih, orang yang benar-benar pengen perbaiki bangsa ini, orang yang benar-benar pengen bangsa ini berjalan sesuai dengan tracknya, pengen bangsa ini sesuai berjalan dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat, itu memang harus mengalami perlawanan dan harus mengalami tekanan. Dan disitulah kita harus lebih jeli melihat situasi, harus lebih peka melihat keadaan-keadaan sosial sekarang dan keadaan-keadaan politik sekarang. Nah, kalau di KDM-nya pertanyaannya, saya hanya bisa berikan asumsi atau dugaan-dugaan untuk mengukur apakah KDM terjadi perubahan atas sikap-sikap ini, atas pernyataan-pernyataan, atas respon terhadap dirinya dideklarasikan oleh kita relawan secara sukarela. Saya kira nanti bisa kita lihat dari video-videonya di depan. Kalau misalkan video-videonya tidak merubah kerjanya, ya mungkin ada perubahan terhadap sikap KDM.
Yang kita tahu KDM sangat memperjuangkan lingkungan, yang kita tahu KDM sangat memperjuangkan tambang-tambang ilegal, kemudian perkebunan-perkebunan ilegal agar ditertibkan. Tetapi kalau ke depan KDM tidak lagi membuat kerja-kerja seperti itu yang terpublikasi di YouTube-nya, misalkan dia hanya melakukan aksi sosial saja, ya bagi-bagi domba saja, atau ke depan dia hanya membantu orang saja, membantu ekonomi orang saja tanpa bersentuhan lagi dengan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan nasional, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara atau pengambilan keputusan seperti gagasan-gagasannya di DPR. Kalau itu sudah tidak muncul lagi, berarti ada perubahan sikap terhadap KDM. Tetapi kita percaya KDM itu orang yang sangat cerdas dan sangat konsisten. Kami percaya tidak akan terjadi perubahan sikap dalam diri KDM. Dia akan tetap maju, cuman mungkin strateginya akan berbeda gitu. Sebagai penutup nih Bang ya, pingin tahu aja Bang, kenapa kok masih tetap ngotot? Kenapa sih harus KDM Bang? Saya sederhana saya bilang KDM itu berbeda dengan figur-figur yang lain. KDM itu berbeda dengan capres-capres yang digaung-gaungkan sekarang. Tidak ada satupun capres yang sekarang berbicara tentang etika lingkungan. Semua berorientasi kepada proyek, semua berorientasi pada penguasaan sumber daya alam. Tetapi tidak ada orang yang berani dengan sangat konsisten menyatakan bahwa alam ini kita manfaatkan secukupnya dan kita jangan mengutamakan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak-dampak sosialnya seperti dampak kebudayaan, dampak bencana alam, dan dampak-dampak yang lain gitu. Makanya kenapa harus ngotot? Ya, ini bukan soal ngotot, kita harus yakinkan banyak orang bahwa republik ini harus dipimpin oleh seperti orang KDM yang memahami akal masalah dan terjun ke lapangan, dan dia tidak punya sekat dengan rakyat. Artinya itu orang yang dibutuhkan rakyat sekarang. Dia benar-benar nyata kehadirannya di tengah-tengah rakyat gitu. Oke Bang, kita tentu hanya bisa berharap Abang dan kawan-kawan tetap semangat, terus berjuang, walaupun kedepannya tentunya banyak tantangan dan cobaan yang pasti akan dihadapi oleh Abang dan kawan-kawan. Jadi tetap semangat dan terus berjuang Bang. Merdeka! Merdeka! Oke, terima kasih. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab dan sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan pertanyaan itu bisa menguatkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan pertanyaan itu menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa kita tidak akan pernah berubah sikap, bahwa bagi kita pemimpin seperti KDM adalah pemimpin yang harus diperjuangkan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bersedia nge-share video ini agar video ini menjadi sumber pencerahan bagi teman-teman yang lain. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Yes!